saat ini saya telah bersama dengan Prof. Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI. Halo Pak Prof, apa kabar Prof? Baik-baik Bunga. Alhamdulillah baik ya Prof ya. Prof, ini kan kami baru saja sama-sama mendengar begitu ya terkait dengan pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto. Ini mungkin bisa di-spill nih Prof, apa saja tadi di dalam Prof? Pertama, di hari yang istimewa dan penuh berkah ini saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang 80 kepada seluruh saudara-saudaraku di tanah air gitu. Dan semoga Indonesia semakin maju, adil makmur dan berdaulat. Pidato Presiden buat saya sangat bagus ya, terutama di nota keuangan ya. Kenapa sangat bagus? Karena dari sebagian besar kebijakan dan programnya itu bagaimana menggapai Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera gitu. Tangguh dalam arti punya daya lenting atau resiliensi, adaptivity terhadap gejolak global maupun nasional. Kemudian mandiri, bagaimana Bapak Presiden ingin membangun ekonomi Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri ya, bukan bergantung lagi pada impor atau ketergantungan pada bangsa lain, dan ujungnya adalah kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi beliau tadi sangat serius, bahkan menitikan air mata ya, ingin sekali seluruh rakyat Indonesia itu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo menjadi sejahtera secara berkeadilan. Dan dari 8 astacita menurut saya majunya bagus, cuman nanti diimplementasinya. Dan kalaupun saya ingin memberi catatan, ada 2 tuh Mbak. Pertama adalah bahwa problem bangsa dalam 5 tahun terakhir ini kan adalah semakin membeludaknya PHK. Sritex yang dulu terbesar di Asia, industri itu pun gulung tikar gitu. Dan sekarang sudah menyasar di industri otomotif dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh memberi catatan, selain program yang sifatnya demand side seperti makan bergizi gratis gitu ya, kemudian sekolah gratis ya, kesehatan gratis, harusnya ada program job creation, bagaimana mempertahankan ya sektor-sektor ekonomi terutama di manufacturing ya, supaya jangan gulung tikar, jangan bangkrut gitu ya. Harus ada itu tadi belum terlihat tuh. Yang kedua, bagaimana mengembangkan ekonomi baru gitu atau investasi baru gitu ya. Dan saya yakin kalau itu ditambah maka bagus sekali. Yang kedua adalah mengenai beliau akan melakukan penghematan anggaran ya, buat saya is good ya. Tetapi tolong jangan menghemat anggaran tuh hal-hal yang akan berdampak pada rakyat gitu. Tapi penghematan tuh misalnya pelesiran pegawai ke luar negeri, rapat yang tidak perlu, boleh tuh. Tapi anggaran atau program yang untuk mendayagunakan sumber daya ekonomi, menciptakan lapangan kerja, harusnya jangan di stop ya. Dan kalau catatan ketiga adalah, ini kelihatannya pemerintah kan kesusahan banget gitu ya, untuk mempertahankan defisit anggaran ya. Selama ini Kementerian Keuangan kan jurusnya hanya 2 tuh kalau anggarannya defisit. Kalau nggak meningkatkan pajak, utang dari luar negeri. Nah dua-duanya jebakan Batman nih, kita tahu sendiri nih. Kasihan bupati-pati gitu ya, di demo untuk dilengsarkan ya. Padahal banyak sekali kepala daerah gitu yang meningkatkan PBB-nya itu bukan alang kepalang. Ada suatu daerah malah 1000%, Pati ke 250. Itu kenapa? Karena transfer anggaran dari pusat ke daerah itu dikurangi. Jadi teman-teman kepala daerah daripada roda pemerintahan dan pembangunan yang nggak jalan ya meningkatkan PBB. Nah ini kan nggak benar, padahal sesungguhnya Indonesia punya potensi meningkatkan cukup besar, yaitu di sektor SDM, energi sumber daya mineral. Nah pidato Bapak Prabowo tadi sangat mengena. Beliau ingin benar-benar menjadikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi membangun bangsa ini. Kalau beliau benar-benar serius, maka di bidang SDM itu jangan ala kapitalisme semacam ini gitu, yang selama ini berlaku, yaitu memberikan pengusaha itu concession area atau IUP, nggak boleh harusnya. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, harusnya pengusaha itu sebagai operator saja, tidak diberikan nambah. Itu kalau dihitung secara pasal 33, net benefit dari sektor SDM itu 7.900 triliun. Bayangin nggak? Kita nggak perlu utang, bahkan kita udah melunasi gitu. Dan meningkatkan fiskal mungkin 5.000 triliun gitu ya.
2.900-nya bisa untuk bayar utang. Itu kan baru satu sektor, belum dari sektor kami kelautan. Dari sektornya Pak Raja Julian kehutanan ya. Sebenarnya negara ini nggak perlu repot ya kalau lagi-lagi pasal 33 itu benar-benar diterapkan. Baik, Pak, saya kan spesifik ke Komisi 4. Apa yang akan dilakukan atau dorongan seperti apa yang akan dilakukan oleh Komisi 4, Pak, terkait dengan ketahanan pangan nasional? Artinya payung politik udah sangat kuat ya, karena dalam Astra-Cita itu Bapak Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan itu sebagai top priority dari Astra-Cita ya. Nah, jadi pesan kami di Komisi 4 para menterinya ya atau badan-badan yang terkait dengan Komisi 4 yaitu Bulog, Bapanas, Kepala Badan Karantina itu harus bekerja cerdas ya, serius, ikhlas dan tuntas itu ya. Jangan akar masalahnya tidak terselesaikan tapi bunga-bunganya yang diadres gitu ya. Kasus terakhir mengenai beras oplosan kan kami Komisi 4 sejak awal mendukung penuh bahwa orang yang jahat itu ditindak tegas, tetapi kan harusnya jangan menimbulkan kegaduhan semacam sekarang. Akibatnya sekarang beras langka di pasaran, harga melambung tinggi gitu. Dan mayoritas pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras nggak mau lagi menjual karena over ketakutan yang berlebih, ditangkap kejaksaan, kepolisian dan itu aja pesan kami itu ya. Dan terakhir adalah atasi akar masalah dari sektor pertanian, kelautan perikanan maupun kehutanan. Jangan hanya mengatasi fenomena ya dari sebuah masalah. Sekali lagi akar masalahnya atau dalam bahasa ekonomi pembangunan problem strukturalnya itu yang terus terang selama 10 bulan saya di DPR belum terlihat itu para menteri itu mengadres structural problem atau akar masalah dari setiap sektornya. Mungkin bisa dijelaskan secara simpel begitu, Pak. Akar masalahnya ini sebetulnya dari pandangan Anda apa begitu, Pak? Ya misalnya soal perberasan itu ya. Akar masalah kalau kita sepakat ya bahwa key performance indicator atau indikator kinerja utama dari swasembada pangan itu 3, yaitu produksi lebih besar daripada konsumsi, kedua adalah petaninya harus sejahtera, nelayannya sejahtera, kemudian yang ketiga adalah konsumen di Indonesia itu benar-benar bisa mengakses komoditas pangan itu dengan harga yang sesuai dengan nilai keekonomian, mutu gizi yang baik, dan keempat adalah sustainability gitu ya. Maka problem struktural di masalah pertanian beras menurut saya itu pertama adalah makin berkurangnya lahan pertanian. Bayangin hampir setiap tahun itu 150.000 hektar lahan pertanian produktif itu dialihfungsikan ke peruntukan lain. Itu harus di stop. Saya kan baru aja 2 bulan lalu diundang ke China kan. China itu sejak tahun 1978 sampai sekarang mampu mempertahankan luas area pertaniannya 120 juta hektar. Itu nggak berkurang. Saya ingin pemerintah kita, rakyat kita meneladani Cina hal yang baik kan. Yang kedua adalah masalah kemiskinan petani. Saya baru aja kembali dari reses di Indramayu Cirebon dan para petani sepakat ya. Karena sebagian besar petani kita di Jawa itu ukuran usahanya nggak memenuhi economic of scale, yaitu 1,5 hektar. Jadi rata-rata petani penggarap sawah di Pulau Jawa itu Bunga dan para pemirsa itu hanya 0,4 hektar. Bagaimana bisa sejahtera gitu? Jadi saya mau itu diadres ya. Kemudian yang ketiga dari sisi supply side adalah terjadi penurunan kualitas tanah itu. Karena sudah puluhan tahun diajar dengan pupuk kimia ya. Itu kan harusnya pemerintah berupaya supaya pemakaian pupuk organik yang benar itu ditingkatkan. Dan yang keempat adalah soal bibit dan benih unggul ya. Itu harus benar-benar sanksi diberdayakan ya. Kemudian para breeder atau pemulia bibit lokal juga diperkuat dan seterusnya. Nah lalu berikutnya adalah dari sisi rantai pasok ya, sarana produksi, transportasi, kemudian jaminan pasar, dan terakhir tentunya adalah iklim ekonomi politik yang kondusif, termasuk perbankan jangan pelit ya, bunganya jangan terlalu tinggi dan begitu. Baik Pak, kalau terkait dengan kehutanan nih Pak, bagaimana Komisi 4 melakukan pengawasan terhadap mungkin perambakan liar seperti itu Pak?
Ya, pertama saya harus mengapresiasi pemerintahan sekarang ya, yang dipimpin sektornya oleh Pak Raja Juli Antoni ya, bahwa mampu mengamankan dari 3,5 juta hektar ya, lahan hutan yang penggunaannya itu salah, yaitu misalnya kawasan lindung, untuk sawit segala macam, menurut laporan Presiden tadi 3,1 juta hektar sudah diamankan dan itu nanti akan dialokasikan mana untuk hutan lindung, mana untuk usaha rakyat begitu. Saya kira itu bagus dan kami akan tentu secara maksimal melakukan fungsi pengawasan sebagai tugas konstitusional DPR ya, bagaimana Kementerian Kehutanan menjalankan misi suci ini ya. Tetapi yang kami ingin beri semangat Kementerian Kehutanan, dulu waktu zaman Orde Baru kontribusi sektor kehutanan tuh pernah mencapai 8% terhadap produk domestik bruto. Kok sekarang 0,7? What's wrong? Apa yang salah gitu ya? Dan saya udah bilang ke Bapak Menteri Kehutanan harus mungkin studi bandingnya Finlandia, karena Finlandia itu justru sektor kehutanan itu menjadi salah satu prime mover ya, penggerak ekonomi di Finlandia itu, bukan Nokia saja gitu. Baik, Prof, ini kan Indonesia ini pulau-pulau, begitu ya, artinya banyak lautnya, banyak ikannya. Nah, dari Komisi 4 sendiri, Prof, pandangan Anda seperti apa sih upaya yang bisa dilakukan supaya masyarakat ini bisa belajar untuk membuat nilai tambah dari perikanan, begitu, Prof, supaya juga bisa go internasional gitu? Right. Pertama, terus terang kami di Komisi 4 agak kecewa ya, dan WA Grup Perikanan Kelautan kan banyak selalu pada protes loh. Kenapa kalau pertanian sumber pangan kan dipaparkan oleh Bapak Prabowo tuh ada datanya, kok kalau soal nelayan gitu ya, perikanan hanya disebutkan lisan dan itu pun hampir pidato selesai gitu ya. Tapi kita jangan berburuk sangka lah, mudah-mudahan di dokumen aslinya sih mengenai blue economy ya, karena memang negara ini kan 77% wilayah laut. Jadi kalau menurut saya itu kita harus melakukan dua hal. Pertama, bagaimana mengoptimalkan di sisi produksi on farm dan penangkapan ikannya harus efisien, produktif dan lestari, ada teknologinya. Yang kedua adalah dihilirisasi ya, jadi harus industri pengolahannya dikembangkan ya, jangan kita menjual atau mengekspor barang mentah lagi. Harus dicatat kita tuh produsen rumput laut karaginan terbesar di dunia, hampir 10 juta ton, tapi 90% tuh diekspor dalam bentuk mentah, yaitu dried seaweed atau rumput laut keringnya. Saya menghimbau ya kepada pemerintah ini untuk melakukan pengolahan rumput laut untuk ratusan produk hilir, dan mulai farmasi, kosmetik, biofuel, bioplastik dan seterusnya. Baik, Prof, ini terakhir dari kami, Prof, terkait dengan alokasi anggaran untuk pertanian, perikanan, dan juga kehutanan ini seperti apa nih, Prof? Iya, kalau yang 2025 ini kan kita udah tahu ya, pagu awal Kementerian Pertanian dapat 29,2 triliun, KKP dapat 6,4 dan kehutanan dapat 5 sekian gitu ya. Tadi kalau saya lihat angka makronya meningkat itu di 2026 ya. Artinya itu konsisten Bapak Presiden Prabowo ya, bahwa politik anggarannya itu mengikuti gitu ya program prioritas beliau, yaitu swasembada pangan. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya sudah berbagi insight dan juga informasinya bersama dengan pemirsa CNBC Indonesia di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Prof. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia, semangat kemerdekaan ya Prof ya, terima kasih.